Selamat pagi untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Barisan Simanulang, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Ebenezer Panjaitan, guru matematika di SMP Negeri 1 Pancur Batu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Puji Tuhan, sehat, Pak. Baik, Pak. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi, Pak, ya. Sebelum nanti saya amati proses pembelajaran yang Bapak lakukan dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas Bapak, ya. Baik, Pak. Adapun tujuan diadakan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, dan kenapa hari ini kita lakukan percakapan observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik gitu, Pak, ya. Baik, Pak. Ada beberapa pertanyaan saya, Pak, yang perlu saya sampaikan kepada Bapak. Pertama berkaitan dengan tujuan, Pak, ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, Pak, di sini ada 3 rancangan pembelajaran yang saya buat. Yang pertama itu, peserta didik harus dapat mengidentifikasikan atau menjelaskan pengertian himpunan dengan jelas dan benar. Yang kedua, peserta didik harus dapat mengetahui antara himpunan atau bukan himpunan, serta harus tahu menyebutkan himpunan semesta, himpunan bagian, dan komplemen himpunan. Yang ketiga, peserta didik harus dapat menggunakan sifat-sifat himpunan dalam menyelesaikan operasional biner himpunan yang terdiri dari irisan, gabungan himpunan, dan selisih dari 2 himpunan. Baik, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai, ya. Lalu bagaimana dengan area, Pak? Area pengembangan yang ingin Bapak lakukan observasi. Untuk area pengembangannya, saya ingin mengembangkan di pengetahuan keterampilan, Pak. Yang pertama, pengetahuannya, peserta didik harus dapat mengidentifikasikan atau menjelaskan bagaimana pengertian himpunan dengan jelas dan benar. Kemudian yang kedua, di area keterampilan, Pak. Di area keterampilan ini, saya membuat peserta didik harus dapat menggunakan sifat-sifat himpunan dalam menyelesaikan operasional biner himpunan yang terdiri dari irisan, gabungan, dan selisih 2 himpunan. Baik. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah aspek pengetahuan dan keterampilan tadi, Pak, ya. Nah, saya ingin mendengar dulu, Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya, Pak. Baik, Pak, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial, emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan peserta didik, dan katipan peserta didik, Pak. Dan untuk model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning. Untuk metode yang saya gunakan yaitu metode ceramah, metode diskusi kelompok, dan metode penugasan, Pak. Baik, jadi rencana yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, Pak, ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian, Pak, metodenya juga tadi sudah Pak jelaskan, yaitu Problem Based Learning, ya, dan atau PBL yang biasa kita sebut, dan juga dengan metode ceramah. Serta ada tadi Bapak sampaikan diskusi kelompok, Pak, ya. Iya. Kemudian tanya jawab dan penugasan, ya, Pak, ya. Nah, bagaimana, Pak? Ini pertanyaan saya ini, Pak. Media pembelajaran nanti yang akan digunakan di dalam kelas. Ya, Pak. Untuk media pembelajaran yang saya gunakan, Pak, yaitu pertama sekali saya memberikan LKPD. Ya, LKPD ini disebut lembar kerja peserta didik. Yang kedua itu, Pak, ada bahan ajarnya, Pak. Baru yang ketiga, saya menggunakan laptop. Baru keempat, buku ajar. Baru saya membuat alat peraga melalui kardus untuk
lebih mengenal himpunan tersebut. Baik. Lalu Pak, kira-kira kapan ini bisa Bapak melakukan pembelajaran ini Pak? Dan kalau boleh tahu hari apa, kelas berapa, dan juga jam keberapa Pak? Nah, kebetulan saya ada jam mengajar di hari Selasa Pak, yaitu di kelas 76 pada jam ke 567. Iya baik. Jadi nanti di hari Selasa Pak ya, di kelas 7, 6 pada les ke terakhir Pak ya, saya akan datang ke kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi. Kemudian saya akan melihat Pak dan mencatat hal-hal apa yang terjadi nanti dalam kelas Bapak, dan nanti juga saya akan melakukan observasi atau kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kita adakan percakapan yang terakhir Pak ya, yaitu percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Ya, saya mendapatkan gambaran apa-apa saja yang akan saya lakukan di pembelajaran nantinya Pak. Dan sudah saya persiapkan dari sekarang, dari percakapan yang kita lakukan hari ini Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya Pak di percakapan pra-observasi, dan sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Selasa nantinya Pak ya. Baik Pak. Demikian percakapan kita pada hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih Pak Ebenezer Panjaitan. Sama-sama Pak. Terima kasih.